إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisan ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufid Edu rahimani wa rahimakumullah, kita berjumpa kembali untuk melanjutkan pelajaran kita membaca dan pelajari qawaid fiqhiyah dengan kitab Ad-Durrah Al-Qudaimiyah dengan syarah Al-Jawahir Al-Adniyah, syarah Ad-Durrah Al-Qudaimiyah. Ya, kita sampai di kaidah yang ke-12, yaitu al-mubasyiru muqaddamun ala al-mutasabbibi. Ya. Al-mubashir yang langsung melakukan itu didahulukan daripada menjadi sebab. Yakni kita lihat ini bait syairnya yang di Ad-Durrah, yaitu wa mutasabbib qala anadimu hafizahu ta'ala wa mutasabbibun alaihi qaddamu mubasyiran wa kullu ma yuharramu musta'malan falittihadhu yahrum wa ibratun li ghalibin wa qaddamu. Jadi sini wa mutasabbibun alaihi qaddamu mubasyiran, ya, sampai sini saja. Ini adalah kaidah ke-12. Adapun wa kullu ma yuharramu ini nanti di kaidah setelahnya. Kita lihat makna kaidahnya, yaitu al-mubashir, yaitu orang yang di sini nanti berkaitan talaf, ya, atau itlaf. Orang yang melakukan pengerusakan atau ya penghilangan sesuatu dengan langsung tanpa perantara yang lain, ya. Itu bahasa kita pelaku langsung, ya, yang melakukan perbuatan itu tersebut. Adapun al-mutasabbib yaitu wa man kana fi'luhu sababan mufdiyan litalaf walam yubashiru. Seorang yang tindakannya menjadi sebab, ya, menjadi sebab hilangnya sesuatu atau rusaknya sesuatu, tapi dia tidak melakukan secara langsung, ya, tidak melakukan secara langsung. Kalau mubashir itu pelaku langsung, mutasabib itu yang menyebabkan, ya, yang apa? Menyebabkan. Jadi maknanya jika di sini berkumpul antara mubashir, pelaku langsung, yaitu ya yang dia sendiri yang melakukan, dan ada mutasabib, yaitu yang menyebabkan terjadinya peristiwa tadi, ya, maka hukumnya nanti disandarkan kepada al-mubashir, pelaku langsung yang terkena apa? Hukum. Karena apa? Karena li'anal fa'ila huwa al-illatu al-mu'asirah, karena pelakunya itulah yang punya ilah yang mu'asirah, satu sebab yang punya pengaruh langsung, ya. Wal aslu fil ahkam annaha tudafu ila ilaliha al-mu'asirah. Ya, hukum asalnya, bahasanya hukum-hukum itu disandarkan pada apa? Ilah-ilah yang mu'asirah, yang berpengaruh langsung. La ilah asbabiha al-muwassilah, bukan pada sebabnya. Ya, karena yang langsungnya lebih dekat dan lebih apa? Lebih kuat. Dalil kaidah dilihat di surat Al-Mudaththir 38, Allah berfirman, kullu nafsim bima kasabat rohinah, yaitu masing-masing jiwa atau diri itu bertanggung jawab, ya, atas apa yang dilakukan. Jadi dirinya itu sendiri yang bertanggung jawab, ya, bukan orang lain. Maka sisi pendalilannya bahwasanya annal mubasyirah huwa alladzi yunsabu ilai al-fi'lu haqiqatan. Maka mubashir itu yang berbuat langsung, itulah yang perbuatan tindakan itu disandarkan padanya secara hakikat, ya. Sehingga dia murtahin, ya, tergadaikan, yaitu, ya, sehingga dia bertanggung jawab secara langsung. Dunal mutasabib, ya, tidak mutasabib. Nisbatul fi'li ilai majazan. Jadi kalau perbuatan
disandarkan kepada mutasabib itu dia majaz. Karena jadi sehingga apa? Misalnya pembunuhan, maka yang membunuh langsung itu namanya apa? Mubashir. Tapi kalau yang menyebabkan dia misalnya apa? Sebagai penyebab ya memerintahkan atau mendorong ya. Nah, itu dia apa? Bukan pelaku langsung, namanya mutasabib. Nah, ini dalam kaidah ini yang terkena adalah yang melakukan pelaku langsung ya. Karena itulah perbuatan pembunuhan disandarkan pada pelaku langsung, bukan yang menyebabkan. Nanti kita lihat contoh-contohnya agar lebih jelas, yaitu tatbik dari kaidah ini. Contoh ya. Kalau amsaka syakhsun bi akhar faja'a salisun faqatala al-mamsuk ya. Ini contoh pertama. Jika seseorang ya menahan atau memegang ya seseorang yang lain, kemudian ada orang ketiga membunuh orang yang ditahan tadi, yang dipegang tadi atau dirantai atau diikat gitu kan. Datang orang ketiga membunuhnya, maka ini nanti kisosnya kepada siapa? Maka kisosnya pada pembunuh langsung, orang bunuh. Ya ada ini orang si A ya menahan si B ya, ditali atau didekap sehingga dia nggak bisa berbuat apa-apa. Kemudian datang si C membunuh si B. Maka siapa yang terkena hukuman? Apakah si A yang mendekap, yang mengikat, atau si C yang bunuh? Maka di sini pembunuh langsung itulah yang terkena hukumannya, yang dikisos, ya. Bukan yang mengikat, bukan yang menahan tadi. Contoh yang lain, auha faro syakhsun bi'ron fa asqata akharu salisan fiha. Atau ada orang menggali sumur. Menggali apa? Sumur. Kemudian ada orang lain ya menjatuhkan orang yaitu si B, misalnya si A menggali sumur, si B menjatuhkan si C ke dalam sumur, C mati. Siapa yang terkena? Ini namanya yang menggali sumur namanya mutasabib. Kalau si B yang mendorong tadi sehingga jatuh namanya mubashir. Siapa yang bertanggung jawab, siapa yang dikisos, maka adalah si orang yang mendorong tadi, si B tadi. Bukan yang menggali sumur, tapi yang dia mendorong orang lain sehingga jatuh dalam sumur. Contoh yang lain. Au alqa syakhsun akhara min syahiqin fatalaqahu salisun faqata'u bisayfi nisfaini. Contoh yang lain, ada orang si A lagi. Si A mendorong si B ya, dari ketinggian ya, dari lantai atas. Didorong ke bawah sehingga jatuh si B. Nah, pas jatuh ada si C di bawahnya, kemudian langsung diterima dengan pedang, ditusuk misalnya, atau di sini dibelah jadi dua. Ya, siapa yang bertanggung jawab? Apakah yang si A yang mendorong atau yang bawa pedang yang memotong tubuhnya? Maka kisosnya pada orang yang memotong tubuhnya, bukan yang mendorong. Yang mendorong namanya mutasabib, yang memotong langsung tadi, yang bunuh langsung itu dengan pedang namanya mubashir. Itulah yang terkena langsung, yang terkena apa? Hukuman. Jadi yang terkena hukuman itu pelaku langsung ya, bukan yang menyebabkan. Contoh yang lain. Lau tabi'a syakhsun hariban bisayfin masalan, faro ma'al harib nafsahu fi ma'in aw min satohin fala dhamana ala tabi. Ada orang mengejar ya, si A ngejar si B. Dikejar, kemudian dikejar dengan membawa pedang. Misalnya dengan bawa pedang. Kemudian si B ini karena dikejar ketakutan, dia loncat ya. Loncat kemudian masuk ke dalam sungai atau danau, kemudian tenggelam, mati. Atau loncat dari ketinggian, mati. Apakah si A yang mengejar tadi bertanggung jawab? Maka tidak, karena dia matinya karena perbuatan dia sendiri, meskipun sebabnya adalah si A. Nah, si A tadi menjadi penyebab si B turun dari lantai atas. Tapi yang menyebabkan dia mati adalah dia sendiri turun loncat tadi, bukan si A yang yang mengejar tadi. Sehingga si A ini tidak mendapatkan tanggungan.
Ya tadi al-mubasyir muqaddamun 'alal mutasabib. Contoh yang terakhir, kalau ada seorang al-guju, ya, dia membunuh, ya, karena al-guju ini membunuh atas perintah hakim, dan dia al-guju tahu bahasanya hakimnya itu dolim, keliru, maka yang terkena qisas adalah si al-gujunya. Artinya keliru, aslinya ini tidak boleh dibunuh dan dibunuh, tapi karena keputusan hakim yang salah. Nah, dan si al-guju tahu kalau hakimnya keliru tapi dia laksanakan, maka dialah yang menanggung hukumannya, yang dikisos dia karena pembunuh langsung. Nah, ini yang melakukan langsung itu yang terkena balasan hukuman, ya, itu namanya mubasyir. Tapi kaidah ini ada pengecualian, ya, diantaranya yang pertama idza kana al-mubasyiru la yumkinu tadminuhu, jika mubasir ini tidak mungkin untuk menanggung. Dia mubasir tadi pelaku langsung, kalau dia tidak mungkin menanggung berarti tidak bisa. Misalnya kamalau ana rajulan alqa insanan maktufan ila irini asadin, ya. Contoh seorang, yaitu apa? Mendorong orang lain, ya. Didorong, diikat, didorong masuk kandang macan misalnya. Kemudian macan membunuh orang tadi. Siapa mubasirnya? Asad, singa, macan. Nah, apakah singa mukallaf bisa kemudian menanggung? Tidak bisa. Maka ini siapa yang nanggung? Ya, yang mendorong tadi. Padahal yang mendorong itu kan mutasabib. Ya. Harusnya mutasabib tidak terkena hukum, tapi karena ini mubasirnya tidak bisa menanggung, ya dia bukan mukallaf, dia apa? Artinya dalam bab ini dia tidak bisa, ya, bukan manusia, ini hewan misalnya. Ya. Tidak, maka dia tidak hewan tidak menanggung, maka yang mendorong tadi menanggung. Atau misalnya manusia tapi gila, ada seseorang memerintah kepada orang gila untuk membunuh orang lain, ya. Ternyata orang gila ini membunuh orang tersebut, yang diperintah untuk dibunuh. Ya. Maka apakah di sini mutasabibnya orang yang memerintah, mubasirnya adalah orang yang gila, tapi mubasir di sini orang gila tidak bisa menanggung, ya. Maka yang menanggung di sini apa? Mutasabib. Karena di mubasir tidak mungkin karena posisinya apa? Gila. Kemudian yang kedua, di antara pengecualian, jika mutasabibnya itu keliru, ya, salah, mutaaddi istilahnya. Kemudian wal mubasyirah mabniyatun ala sabab. Kemudian yang perbuatan langsung itu berdasarkan sebab tadi, yang mutasabibnya keliru, salah, ya, kecerobohan. Kama lau syahida jama'atun inda qadin ala sasin bima yujibu qatlu. Misalnya ada sekelompok orang, ya, ini bersaksi di hadapan qadhi terhadap kasus si fulan, sehingga persaksi ini menyebabkan si fulan dapat dibunuh. Kemudian si fulan dikisos, dihukum mati oleh qadhi. Nah, setelah itu ternyata para saksi ini itu rujuk, ya. Oh, ini keputusannya berarti keliru, ya, harusnya nggak dibunuh si fulan ini karena saksinya itu, ya, keliru, palsu misalnya, tidak benar saksinya. Setelah dibunuh kemudian rujuk menarik persaksiannya, sudah kadung apa? Meninggal dunia, mati. Pelakunya langsung bukan si saksi, ya. Nah, di sini maka karena dia si saksi ini melakukan kesalahan tadi, apa? Ada kesalahan dia sendiri, ya, maka ini yang terkena adalah mutasabibnya, ya. Fal qisas alaihim, ala para saksi tadi. Ini berkaitan dengan kaidah ke-12, al-mubasyir muqaddamun alal mutasabib. Pelaku langsung itu didahulukan terkena hukum daripada mutasabib yang dia menjadi sebab atau mengantarkan perbuatan tersebut. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.